wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kiram istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali kita di hari yang mulia ini, hari Sabtu dalam bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah di studio telah hadir narasumber kita Dr. Andri Nirwana MAG. Beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam Universitas Islam di Mekah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ustaz muda ini adalah anak dari sahabat saya, penyanyi Aceh, Doles Marsai. Alhamdulillah kita perkenalkan. Allahu Akbar. Dan Bapak dulu pernah juga. Iya. Belum ada TV kalau nggak salah. Iya. Tapi pernah kami ke ERI, ke radio. Diundang oleh ERI. Yang kedua narasumber kita Ustadz muda juga, Ustadz Fahmi Rizal Fahmi. Ustadz Rizal Fahmi. Assalamualaikum. Salam. Ini putranya dari Aceh Barat nih, dari Melabu. Tekungan. Bakongan apa? Tekung. Melabu ya. Dan yang ketiga Ustadz muda kita juga, ini dari Birin nih, ya. Ustadz Aulia Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ada 3 guru kita di sini, para pemirsa tidak bosan-bosan menyimak TV, dan kalau perlu nanti menelepon dan membuat SMS bertanya apa saja yang diinginkan. Tapi tema kita hari ini adalah Ramadan, bulan perjuangan. Baik, untuk menghemat waktu kita minta kepada Dr. Andri Nirwana untuk menyampaikan mukadimah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam wa nazzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati guru kami, ya, Tuan Guru Ustaz Amir Hamzah, dan para ustaz semuanya yang telah berhadir di sini, Ustaz Rizal, Ustaz Aulia. Hari ini kita mengangkat topik Ramadan sebagai bulan perjuangan. Nah, sebagaimana kita ketahui semuanya, dalam perspektif sejarah, dalam analisa, dalam sudut pandang sejarah, banyak hal-hal yang menakjubkan yang terjadi dalam bulan Ramadan. Itu telah dibuat oleh seorang doktor, ya, dalam bukunya Ahammu al-Intisarat fi Ramadan. Jadi kemenangan-kemenangan penting atau perang-perang penting, ya, yang dimenangkan oleh umat Islam dalam bulan Ramadan itu tersebut dalam itu, ya, dimulai daripada perang Badar, kemudian perang Tabuk, ya, perang Qadisiyah, ya, perang yang dari beberapa perang disebutkan situ, sampai yang tidak disebut situ adalah perjuangan proklamasi Indonesia. Itu pun terjadi dalam bulan Ramadan. Para pendengar yang Allah, jadi jangan hanya kita menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk kita menahan diri dari segala melakukan tindakan aktivitas, karena kita telah menahan diri tidak makan, tidak minum, sehingga kita kalau melakukan sebuah aktivitas itu akan membuat kita semacam lemah dan sebagainya. Tapi niatkan dia untuk ibadah. Jihad, perjuangan pun diniatkan untuk ibadah. Semua diniatkan untuk ibadah. Karena ketika diniatkan untuk ibadah, maka hal-hal yang lainnya pun akan menjadi mudah. Nah, kita contohkan misalnya tadi pagi ada sempat baca sedikit saja daripada itu perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu diutus seorang utusan, ya, untuk menjumpai Raja Rustum, ya. Jadi nego-nego, lobby-lobby. Jadi ada bahasa yang bisa kita ambil hikmah di sini adalah dia mengatakan begini: kami datang kemari untuk mencari kemenangan atau kami syahid, atau kami
ish kariman au mujtahidan. Kami kemari untuk mencari kemenangan, untuk kalian patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala atau kami mati syahid. Jadi sangat mulia sekali ya tujuan ataupun fikiran daripada orang-orang Islam pada masa itu. Memang hidup ini diserahkan semuanya adalah untuk agama Allah SWT. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita hari ini kan mengikut maaf mungkin paham-paham individualisme yang digancarkan atau dikirim oleh Barat. Jadi paham individualisme itu adalah paham Barat yang coba dimasukkan dalam paham ketimuran dari orang-orang timur, sehingga orang timur ini jiwa kegotong royong, jiwa kebersamaan, jiwa kerja bersama dan lain sebagainya itu jadi hilang akibat. Dan ini sebenarnya bukan karakter kita. Karakter kita adalah orang timur ini bersama-sama, ya, salat bersama-sama, ibadah bersama-sama, ya, masuk surga bersama-sama, ya. Dan kalau ada maksiat, amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat pun kita tegah bersama-sama. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita siapkan dalam bulan Ramadan ini, maka kita termasuk orang-orang yang tidak paham betul hakikat daripada puasa itu. Bayangkan para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, orang bulan Ramadan mencari ridha Allah, mencari ibadah dengan apapun bentuknya. Kalau memang yang kuat ekonomi, dia bantu untuk perjuangan, berikan uang untuk akomodasi. Banyak dalam sejarah kita lihat perang Tabuk sendiri, ya, Ustaz. Perang Tabuk itu Abu Bakar menyumbang cukup banyak sekali untuk perang Tabuk itu. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menaikkan Islam. Islam ni hebat. Islam ni hebat dan disegani. Karena kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di situ yang dibangun di situ. Jadi saling bertolong-menolong dalam kebaikan, ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak bertolong-menolong dalam hal-hal yang mengundang permusuhan dan ada sifatnya dosa. Kalau hal seperti ini dalam bulan Ramadan, ya, kita pahami baik-baik, mungkin kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam bulan Ramadan ini. Kalau orang-orang dulu dia perjuangan, ya, dia membela agama, disebarkan agama ini ke penjuru dunia. Tapi kalau orang hari ini dia harus mempunyai satu target apa misalnya yang bersifat kolektif, yang bersifat bersamaan, bersifat majmuk, yang itu dapat dilakukan oleh semua individu. Misalnya kita bilang, Ustaz, mungkin dalam bulan Ramadan ini ada rencana seperti kita buat semacam bagaimana akhlak pengendara kendaraan seperti itu. Kami sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, di Brunei, Ustaz Rizal, di Brunei itu orang kaca mobil putih. Jadi orang setiap ketemu tu angkat tangan, Assalamualaikum. Kemudian ketika orang mau lewat berhenti dia suruh silakan lewat. Jadi kita didahulukan seperti itu. Jadi dalam bulan Ramadan, bulan perjuangan, buat target satu, apakah bisa kita buat ini mendobrak tradisi budaya kita yang tidak welcome terhadap tamu, ya. Ikramud duyuf, paham kita orang Aceh dulu, Ustaz. Ikramud duyuf yang ada memuliakan pemulia jami. Paham dia dalam konteks masyarakat biasa. Akan tetapi dalam berkendaraan itu yang tidak dipakai rumus itu, ikramud duyuf. Kalau kita tahu itu tamu di depan tu, janganlah kita tidak beri ruang sikit pun untuk nyeberang jalan. Ya, makin ngebut. Termasuk kita juga kadang-kadang begitu, ya. Jadi kita kalau memang ada sebuah aturan dan sebagainya, itu mungkin bisa targetkan dalam Ramadan, bulan perjuangan, targetkan, lahirkan itu, dan berubah semua orang Aceh itu pemulia jami, ikramud duyuf. Ketika orang nyeberang pun berhenti dia, silahkan nyeberang. Nah, mungkin sebagai pembuka, Ustaz, dari kesempatan ini, nantinya kita sambung kepada susu yang dapat kita bangun di kesempatan pagi ini, sehingga judulnya itu Ramadan bulan perjuangan itu akan memberikan sebuah konsep yang bagus, terutama nanti dalam akhir daripada sesi hari ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah pemirsa di TV, kita baru mendengar mukadimah pertama. Kita tambah sedikit dari Ustaz Rizal Fahmi. Silakan tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalli ala Muhammad. Para ustaz dan guru yang ada di studio yang Allah, dan juga para pemirsa setia CTV yang ada di mana saja, insyaallah dimuliakan oleh Allah
Ramadan bulan perjuangan. Secara pasti seluruh perintah Allah di dalam agama ini bisa untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Allah menjamin hal itu bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan atau membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya bahwa seluruh kewajiban ini pada dasarnya bisa untuk dilaksanakan oleh manusia siapapun. Dan ketika kemampuan manusia mulai menurun, maka Allah memberikan keringanan atau rukhsah. Sholat misalnya, ketika pada dasarnya sholat itu harus dilaksanakan secara berdiri, ketika seorang tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan sholat sambil duduk. Kalaupun tidak mampu, boleh sambil berbaring atau bahkan hanya sekedar menggerakkan anggota tubuhnya. Begitu juga dengan saum Ramadan ini, puasa pasti bisa dilaksanakan oleh siapapun, karena Allah SWT tidak meminta kita untuk tidak makan dan minum secara selama berhari-hari. Rata-rata manusia berpuasa itu kan 12 jam. 12 jam. Ya, kalaupun ada beberapa tempat yang lebih dari 12 jam, tapi itu nggak banyak. Ya, di Eropa Utara yang kutub mungkin di atas 12 jam, di atas 17 jam. Tapi rata-rata manusia melaksanakannya selama 12 jam. Dan ketika kemampuan manusia mulai menurun, Allah pun memberikan keringanan dengan rukhsah dalam berpuasa ini. Maka minkum maridan aw ala safarin fa'idatan min ayyamin ukhra. Barang siapa yang tidak mampu dalam perjalanan atau sakit sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, dibolehkan untuk menggantinya di waktu yang lain, hari yang lain. Ya, begitulah Allah SWT menjadikan agama kita ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Dan Allah Allah menjadikan agama ini dalam agama ini adalah kharaj, jalan keluar, kesulitan ya. Jadi karena itu maka sesungguhnya yang diperlukan oleh manusia itu adalah kemauan. Ya, kewajiban dalam melaksanakan kewajiban agama ini adalah kemauan. Ya, ini kemauan untuk taat. Karena setiap orang pasti memiliki kemampuan. Jadi ketika kita berbicara Ramadan bulan perjuangan, maka identik dengan syahrul jihad. Perang bulan jihad gitu. Kenapa? Karena tadi sudah diuraikan sedikit oleh Dr. Antri bahwa banyak peperangan yang terjadi di kaum muslimin, dilakukan oleh kaum muslimin, dan juga kemenangan yang diraih itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan perintah Ramadan itu sendiri, perintah berpuasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Artinya sebulan kemudian kaum muslimin melaksanakan saum Ramadan bersama-sama dengan Rasulullah. Dan di 17 Ramadan mereka kemudian berjihad. Terjadilah perang Badar Al-Kubra. Dan itu di bulan Ramadan. Tidak ada satupun sahabat yang kemudian menolak dengan alasan kita kan baru puasa pertama nih Ustaz, ya Rasulullah, ini masih perdana gitu. Tahun depan aja lah kita perang. Capek gitu. Tidak ada, semua para sahabat berbondong-bondong dengan bersemangat mereka datang ke medan jihad bersama Rasulullah SAW. Walaupun jumlah mereka hanya 300-an orang, dan waktu itu jumlah musuh itu ada 1000 lebih gitu. Nah, begitu juga ketika terjadi perang Khandaq atau perang Parit ya. Dr. Syauqi Syaki dalam dalam kitabnya Atlas Sirah Nabawi itu disebutkan bahwa panjang parit yang digali itu dari utara Madinah sampai ke selatan, artinya hampir setengah lingkaran sudah, dan itu 5,5 km panjang parit yang digali. Memang terjadinya perang Khandaq itu di bulan Syawal, tapi menariknya parit yang digali oleh sahabat ini dengan kedalaman 4,6 meter dan lebarnya sekitar 3,2 meter itu dilakukan di bulan Ramadan persiapannya. Sebagian para ahli sirah mengatakan ada yang mengatakan 6 hari, ada yang 7 hari, dan rata-rata antara 6 sampai 24 hari. Artinya nyaris 1 bulan penuh bulan Ramadan itu mereka bersiap untuk perang. Dan itu
sulit sekali menggali parit dengan bebatuan yang keras gitu. Begitu juga dengan Futuh Mekah di tahun ke-8 Hijriah, juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah, jadi banyak sekali, termasuk tadi perang Qadisiyah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukan kaum muslimin menaklukkan Persia, dan itu menjadi kunci penaklukan Al-Madain. Ibu kotanya waktu itu belum ada Baghdad. Baghdad itu baru abad ke-8. Jadi Al-Madain itu kemudian berhasil kemudian ditaklukkan oleh panglima selanjutnya, yakni Khalid bin Walid. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kalau mungkin kita pernah dengar serangan bangsa Tartar, ya, ketika Mongol itu membantai 1,5 juta rakyat Baghdad dan mereka menghabisi seluruh kota-kota Islam yang dilewati. Akhirnya di mana terhenti di Mesir, dan itu oleh seorang panglima yang namanya Saifuddin Qutuz, juga di perang di bulan Ramadan. Ya, mungkin itu sebentar. Bagus sekali, kebetulan di sini usaha kita juga seperti ya, karena menurut Imam Ghazali itu ilmu sejarah itu termasuk fardu kifayah. Yes. Fardu kifayah. Tapi ada juga yang berpendapat itu mubah, ilmu yang biasa-biasa saja. Karena saya orang sejarah, saya berpihak kepada Imam Ghazali. Ya baik, ada satu lagi ya. Menurut Hasbi As-Siddiqi, belajar surah Nabi itu wajib. Jadi pemirsa, hanya di sini dulu. Mari kita simak dulu iklan berikut ini.